Review 1 yaitu isu-isu pembelajaran. Yang pertama itu pada PJJ, daring dan luring. Adapun pengertian dari daring dan luring yaitu social distancing sendiri berarti tindakan dengan memberi jarak atau menghindari keramaian atau menghindari kontak dalam jarak dekat dengan orang lain, atau yang dijelaskan oleh Center of Disease Control. Social distancing merupakan tindakan menjauhi perkumpulan orang dalam jumlah besar, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia. Adapun luring merupakan luring atau offline merupakan pembelajaran yang dilakukan di luar tatap muka oleh guru dan peserta didik. Namun dilakukan secara offline yang berarti guru memberikan materi berupa tugas hand copy kepada peserta didik kemudian dilaksanakan di luar sekolah. Adapun pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaringan sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran yang didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online. Nah, adapun sistemnya seperti aplikasi, sistem Google Classroom, Google Meet, Edmodo, Zoom, dan lain sebagainya. Adapun tujuannya untuk mencari tahu bagaimana penerapan pembelajaran daring dan pembelajaran luring di salah satu SMA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Indonesia. Nah, adapun istilah pembelajaran daring dan luring diperkenalkan di era teknologi informasi pada saat ini. Pembelajaran daring merupakan singkatan dari pembelajaran dalam jaringan atau pengganti istilah pembelajaran online yang sering kita gunakan dalam teknologi internet. Adapun pelaksanaannya itu selama 6 hari dimulai dari tanggal 12 Oktober 2020 sampai 24 Oktober 2020. Sampel yang saya ambil itu guru-guru di salah satu SMA di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Indonesia yang berjumlah 41 orang. Teknik yang dilakukan yaitu menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara ini untuk memperoleh data tentang kesulitan guru dalam pembelajaran daring ataupun luring, observasi untuk mengamati implementasi pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu suatu cara mencari, memperoleh, menyimpulkan, atau mencatat data baik primer ataupun sekunder, yang mana digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah. Adapun tugas siswa, yang pertama yaitu mempelajari bahan atau materi pembelajaran yang diunggah oleh guru melalui media yang telah disepakati. Siswa dapat melakukan diskusi dengan guru melalui media online. Jika masih ada hal yang kurang jelas dari materi yang diberikan, nanti bisa ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Adapun tugas guru, yang pertama, menyiapkan bahan ajar yang akan diunggah. Yang kedua, guru mengunggah media pembelajaran berupa modul, tutorial, video, latihan soal, lembar kerja siswa, ke media, dan lain sebagainya. Adapun dalam pembelajaran daring dan luring, kendala pembelajaran daring yaitu terdapatnya siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan alasan tidak memiliki fasilitas teknologi yang mendukung seperti smartphone yang dikarenakan orang tua dari siswa tersebut tidak mampu membelikan atau di rumahnya hanya ada satu saja sehingga bergantian dengan keluarganya yang lain. Tidak adanya sinyal di tempat mereka tinggal dan tidak ada pusat yang memadai. Poin selanjutnya itu literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seorang untuk mengambil keputusan,
berdasarkan bukti-bukti saintifik. Literasi sains merupakan tujuan utama dari pendidikan sains. Adapun tujuan dari literasi sains yaitu mengenali dan menghubungkan konsep sains yang mencakup makhluk hidup dan kehidupan. Yang kedua, menggambarkan konsep sains berdasarkan pengetahuan tentang sains. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dari skema konseptual dan merelasikannya dengan pengetahuan yang umum yang berhubungan dengan sains. Adapun implementasinya, literasi sains yang terintegrasi akan mewarnai pengalaman saintifik siswa dan kesempatan untuk mengerti, memahami, serta memaknai hubungan sains, teknologi, dan masyarakat yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kehidupan pribadinya, karir, dan masa depannya. Adapun aspek literasi itu mengetahui, memahami, dan memaknai. Adapun kompetensi literasi sains yaitu mengetahui pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, yang mana tentang makhluk hidup dan kehidupan, materi dan sifatnya, energi pada perubahannya, bumi dan antariksa, serta sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Adapun proses literasi sains yang satu, mengidentifikasi masalah, yang kedua mengajukan hipotesis, yang ketiga mendesain prosedur eksperimen, yang keempat melakukan eksperimen, observasi, dan simulasi, yang kelima mengumpulkan dan mengolah data, yang keenam mengaplikasikan metode numerik dan statistik, 7 menjelaskan berbagai hasil eksperimen, dan yang terakhir itu menggunakan perangkat teknologi. Adapun contoh literasi sains pada mata pelajaran IPA yaitu pada lingkup energi dan perubahannya. Siswa diminta untuk mengembangkan pemahamannya atau konsep dari prinsip sains yang berhubungan dengan fenomena fisik serta memaknai bahwa energi terbatas, tidak dapat diciptakan tetapi dapat berubah menjadi bentuk lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari hingga membentuk perilaku hemat energi karena keterbatasannya. Poin selanjutnya itu keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 disebut sebagai abad pengetahuan atau ekonomi berbasis pengetahuan, yang mana pada abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industri 4.0. Adapun model yang digunakan itu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana merupakan model pembelajaran abad ke-21. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran yang wajib diterapkan adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan inovasi, kolaborasi, komunikasi. Seseorang juga harus menguasai literasi teknologi dan informasi. Adapun permasalahan pembelajaran di Indonesia yaitu pada RPP, pendidikan memang telah mencantumkan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Namun, dalam implementasinya, pendidik mengajar tidak sesuai dengan RPP yang dibuat. Pendidik masih lebih sering mendominasi pembelajaran. Adapun keterampilan abad 21 pada kesadaran global. Yang pertama, menggunakan keterampilan abad 21 untuk memahami dan mencapai isu-isu global. Yang kedua, belajar dan bekerja secara kolaboratif dengan individu yang berbeda budaya, agama, dan gaya hidup. 3. Memahami bangsa. Dan yang keempat, memahami peran ekonomi. Adapun kerangka belajar abad ke-21 yaitu The Partnership for 22S Contour Learning 2015 telah mengembangkan visi belajar yang dikenal dengan nama The Framework for 21S Contour Learning. Kerangka ini menjelaskan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang harus dikuasai oleh peserta didik agar berhasil dalam kerja dan kehidupan.
Adapun keterampilan ABAP yaitu D4CS, yang mana meliputi berpikir kritis, kreativitas komunikatif, dan kolaborasi. Adapun upaya-upaya untuk mengembangkan keterampilan ABAP ke-21, yang pertama itu masalah open-ended adalah masalah yang mengharapkan jawaban yang tidak tunggal. Yang kedua itu structured adalah masalah yang strukturnya tidak lengkap. Yang ketiga itu buatlah masalah terbuka atau open-ended dan kurang terstruktur untuk memulai pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu hakikat IPA. Hakikat IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan makna alam dari berbagai fenomena atau perilaku karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui seringkalan proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Metode ilmiah IPA yang pertama itu merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, melakukan percobaan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Hakikat IPA merupakan sains yang merupakan suatu yang bernilai dalam kehidupan sehari-hari karena pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan. Individu dapat mencegah dan mewabahi penyakit dan mengendalikan berjangkitnya suatu penyakit. Hakikat IPA menurut para ahli, yaitu menurut Kirkham, lebih banyak menekankan sains dalam kurikulum pendidikan. Hendaknya, sains merupakan akumulasi dari konteks, proses, dan konteks. Konteks merupakan menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta, definisi, konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori, model, dan terminologi. Nah, adapun sikap selain menggunakan metode ilmiah, para ilmuwan IPA perlu memiliki sifat ilmiah agar hasil yang dicapai itu sesuai dengan harapannya. Ada 3 yaitu objektif, tidak tergesa-gesa, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Hakikat IPA pendidikan pada sains, yang mana perilaku guru dalam melaksanakan pembelajaran merupakan pencerminan terhadap keyakinannya terhadap hakikat pendidikan sains tersebut. Dengan demikian, guru dituntut untuk kreatif menggunakan berbagai strategi, model pendekatan, dan teori pembelajaran agar peserta didik dapat berpikir seperti yang diharapkan dalam hakikat IPA. Selanjutnya itu produk, merujuk pada sekumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori dan hukum. Fakta itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Adapun prosesnya itu proses sains merujuk pada proses-proses pencarian sains yang dilakukan para ahli yang disebut dengan science as the process of inquiry. Adapun aplikasi penerapan IPA dalam kehidupan sehari-hari, A. Mengidentifikasi hubungan konsep IPA dalam penggunaannya dengan kehidupan sehari-hari. B. Mengaplikasikan pemahaman konsep IPA dan keterampilan IPA pada masalah real. Yang C. Memahami prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi yang bekerja pada alat-alat rumah tangga. Yang D. Memahami dan menilai laporan-laporan perkembangan ilmiah yang ditulis pada mass media. Selanjutnya yaitu isu-isu permasalahan generasi Z Alpha digital, yang mana generasi Alpha merupakan generasi yang lahir setelah generasi Z. Karakteristik yang dimiliki oleh generasi Alpha tidak jauh berbeda dengan generasi Z, karena generasi Z Alpha juga lahir dari karakter orang tua generasi Z, yaitu generasi X dan Y yang menurun ke anak-anaknya. Adapun generasi Z Alpha digital berefek pada internet, yang mana kemajuan internet bagaikan dua sisi mata uang yang memiliki dampak baik positif maupun negatif. Tanpa adanya kemampuan memahami media literasi dapat memunculkan perilaku yang tidak mengedepankan moral.
menghina, mencaci, dan menyakiti orang lain seperti bullying. Informasi media literasi ada 3, yaitu A. Video yang disebar ke media sosial seperti YouTube dan Instagram. Yang B. Menarik dengan bahasa yang mudah dimengerti melalui selebgram yang menjadi panutan dan berimage positif. Dan C. Papan iklan di pinggir jalan. Adapun karakteristik menurut ahli, generasi Z menurut Grail Rizal adalah generasi yang pertama yang sebenar-benarnya generasi internet. Karakter 4V, creativity, innovation, critical thinking, and problem solving, communication, collaboration. Adapun metodenya berkisar antara 20 sampai 22 yang masuk dalam kategori generasi Z. Mengenai media literasi ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif dengan observasi dan wawancara mendalam. Peserta informasi berjumlah 12 orang, mahasiswa Jakarta dengan komposisi 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Poin selanjutnya itu isu-isu permasalahan KPS. Yang pertama itu pengertian KPS. KPS adalah pendekatan yang mengarahkan bahwa untuk menemukan pengetahuan memerlukan suatu keterampilan mengamati. Ini melakukan eksperimen, menafsirkan data, mengomunikasikan gagasan dan sebagainya. Adapun KPS menurut para ahli, yang pertama menurut Artasyasya DKK 2017. Yang mana peningkatan hasil belajar sains siswa tidak hanya dilakukan dengan mengajarkan konsep atau teori-teori tentang sains seperti yang banyak dilakukan selama ini, tetapi juga mengajarkan keterampilan proses sains. Adapun komunikasinya, komunikasi dalam sains adalah pemaparan atau mengomunikasikan data atau fakta ilmiah oleh komunikator kepada komunikan. Keterampilan komunikasi yang kurang dapat sangat fatal berdampak pada kesehatan dan khususnya dalam dunia perkuliahan. Menurut Zaki, KPS dasar atau Basic Science Process Skill dan KPS terintegrasi, yang mana KPS terintegrasi ada 10, yaitu mengenali variabel, 2. Membuat tabel data, ketiga membuat grafik, keempat menggambar hubungan antara variabel, 5. Mengumpulkan dan mengolah data, 6. Menganalisis data penelitian, 7. Menyusun hipotesis, 8. Mendefinisikan variabel, 9. Merancang penelitian, dan yang ke-10 bereksperimen. Adapun KPS dasar yaitu 1. Mengamati, 2. Mengklasifikasikan, 3. Mengomunikasikan, 4. Mengukur, 5. Memprediksi, dan yang ke-6 itu menyimpulkan. Adapun 4 indikator KPS kategori yang baik yaitu pada aspek KPS mengamati atau observasi, mengklasifikasikan, menafsirkan data baik berupa gambar maupun soal, cerita, dan menganalisis. 6 indikator KPS kategori cukup yaitu pada indikator meramalkan atau memprediksi, berhipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat atau bahan, menerapkan konsep, dan mengomunikasikan. Selanjutnya yaitu PISA. PISA merupakan program untuk mengukur prestasi bagi anak usia 15 tahun pada bidang kemampuan matematika, sains, dan literasi membaca. Adapun profilnya itu sebuah program yang diinisiasi oleh negara-negara yang bergabung dalam OECD. PISA pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000. Adapun waktu pelaksanaannya sejak tahun 2000 terus bertambah, tercatat hingga 2018 dari 41 menjadi 79 negara sebagai partisipan dalam penilaian PISA. Adapun populasinya, sasaran hanya diujikan kepada siswa yang berusia 15 tahun melalui random sampling. Tujuannya
mengukir kemampuan prestasi siswa usia 15 tahun. Pengambilan kebijakan pendidikan. Adapun yang ingin dicapai pada PISA itu dorongan eksternal dan dorongan internal, yang mana kebijakan kurikulum di Indonesia yaitu perubahan kurikulum atau adopsi soal HOTS dan Restra Kemendikbud. Poin isu-isu permasalahan yang terakhir yaitu TIMSS. Adapun pengertian TIMSS, tim merupakan evaluasi berskala internasional yang paling mukhtair yang diselenggarakan di 50 negara untuk mengukur kemajuan dalam pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tujuan TIMSS untuk memantau hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa dalam bidang matematika dan sains. Adapun solusinya itu, yang pertama, lingkungan keluarga siswa dan sikap terhadap matematika. Yang kedua, kurikulum. 3, faktor sekolah. Dan yang keempat yaitu konteks dan praktek pembelajaran. Adapun peserta hasil studi STEM 2003 yaitu Indonesia berada di peringkat 35 dari 46 negara peserta dengan skor rata-rata 477. Sedangkan rata-rata skor internasional itu 467. Hasil studi TIMSS 2007, Indonesia berada di peringkat 36 dari 49 negara, yang mana peserta dengan skor rata-rata 397. Hasil studi TIMSS 2011, Indonesia berada di tingkat 38 dari 42 negara, peserta dengan skor rata-rata 386, sedangkan skor rata-rata internasional 500. Adapun standar pencapaian rendah yaitu 400, sedang yaitu 475, tinggi yaitu 550, dan lanjut yaitu 625. Adapun penyelenggaraan IEA yaitu suatu badan asosiasi internasional untuk menilai prestasi dalam pendidikan, yang mana tim berpusat di Link School of Education. Adapun populasi dan sampel yang diambil itu matematika siswa kelas 4 sekolah dasar SD dalam kelas 8 sekolah menengah pertama atau SMP. Yang mana TIMSS dilakukan secara rutin setiap 4 tahun sekali, yaitu tahun 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, dan 2015. Kerangka kerja itu matematika dan sains, kognitif itu pengetahuan dan penerapan.